Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Kusuka Film. Kali ini Kusuka Film bakalan review film yang menegangkan dan pasti seru abis. Tentang polisi dan gangster bersatu memburu psikopat, yaitu The Gangster, The Cop, The Devil. Yang lagi skripsian, semangat ya. Kalau dapat dosen yang killer, nggak usah takut. Tetap sabar, fokus, kendalikan, dan jalani. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung aja capcus. Scene diawali dengan seorang pemuda yang mengikuti mobil dan kemudian menabraknya. Lalu pria parubaya keluar dari mobil tersebut. Kemudian memfoto mobil itu untuk bukti. Tanpa dia sadari, pemuda itu dari awal sudah berniat untuk membunuhnya. Tidak banyak bicara, pemuda itu langsung menusuk orang parubaya itu dari belakang sampai meninggal. Sadis banget pemuda ini, padahal ganteng sih. Keesokan harinya, dua orang polisi, kita sebut saja Dika dan Udin, yang lagi berpatroli terjebak kemacetan. Dika melihat di seberang jalan ada gangster yang lagi memukuli seseorang. Tanpa aba-aba, Dika langsung turun dan melerai perkelahian itu, kemudian masuk bar dan menghajar si gangster. Di sisi lain, ketua gangster, kita sebut saja Lukman, sedang berlatih memukul samsak, yang ternyata isi di dalam samsak itu orang, guys. Kemudian Mas Lukman mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Dika membuat onar di tempatnya. Mas Dika memang lelaki sejati ya, berani langsung menghajar gangster sendirian. Kemudian Mas Lukman menghubungi ketua polisi untuk menghentikan anak buahnya yang membuat onar di tempatnya. Oh iya guys, ketua polisi ini disuap oleh Mas Lukman, jadi Mas Lukman bebas mau ngelakuin apa aja. Singkat cerita, Mas Dika dikabari bahwa ada seseorang yang terbunuh di jalan. Itu yang di awal scene tadi ya guys. Kemudian Mas Dika tancap gas langsung ke TKP. Sesampainya di sana, Mas Dika melihat ada gorevan di belakang mobil. Malam hari ada rapat kepolisian untuk membahas yang terjadi pada siang tadi. Mas Dika langsung beranggapan bahwa pembunuhan tadi adalah pembunuhan berantai. Tetapi sama ketua polisi menganggap bahwa Mas Dika hanya mengada-ngada karena bukti yang diberikan Mas Dika itu belum akurat. Di sisi lain, Mas Lukman bertemu dengan klien bisnisnya yang kita sebut saja Mas Joni. Mas Joni ini adalah klien bisnis dan juga saingan terberat dari Mas Lukman dalam persaingan bisnis perjudian. Nah, Mas Joni ini meminta jatah wilayah kepada Mas Lukman secara nggak sopan, guys. Sontak langsung terjadi ricuh, asisten dari Mas Lukman ini nggak terima kalau Mas Joni nggak sopan terhadap Mas Lukman. Dan asisten dari Pak Joni juga nggak terima kalau asisten Mas Lukman itu ngelunjak. Mas Lukman langsung menghajar asistennya sendiri dan juga mencopot gigi asisten Pak Joni. Kemudian gigi yang copot tadi itu dimasukkan ke dalam gelas yang diisi bir. Karena Pak Joni tadi tidak sopan, langsung disuruh minum bir yang ada giginya. Singkat cerita, Mas Lukman pulang sendirian. Di jalan, Mas Lukman sedang menelpon anak buahnya, kemudian di sisi belakang Mas Lukman ditabrak seorang pemuda. Mas Lukman sontak langsung turun dan mengecek mobilnya, kemudian menyuruh pemuda itu pulang. Ketika Mas Lukman membalikkan badan, pemuda itu langsung menusuk Mas Lukman dari belakang. Langsung terjadi perkelahian sengit, guys. Oh iya, pemuda ini kita sebut saja Mas Cocol. Mas Cocol ini nggak tahu ya kalau Mas Lukman ini ketua gangster. Alhasil Mas Cocol ini dihajar balik sampai tersungkur. Kemudian Mas Cocol ini naik mobil dan menabrak Mas Lukman dan Mas Lukman pingsan, guys. Oh iya guys, Mas Cocol ini adalah psikopat yang membunuh tanpa belas kasihan. Singkat cerita, Mas Lukman dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Mas Lukman sudah bisa bergerak dan meminta anak buahnya mencari Mas Cocol dan meminta untuk mensketsa wajah Mas Cocol ini. Di sisi lain, Mas Dika mengetahui kalau Mas Lukman itu mau dibunuh.
Mas Dika langsung datang dan meminta keterangan mengenai apa yang terjadi pada Mas Lukman. Mas Lukman kesal sama Mas Dika yang seenaknya aja membuat onar di tempatnya kemarin, tidak memberi kesaksian sama sekali. Keesokan harinya, Mas Cocol ini berulah lagi membunuh tukang sopir dan juga selingkuhannya. Buah Mas Lukman mendapatkan bukti, sebuah pisau dan juga mobil yang dipakai Mas Cocol ini. Di sisi lain, Mas Dika memeriksa mobil yang dipakai Mas Lukman dan dia mendapatkan bukti sebuah goresan di belakang mobil. Kemudian dia berasumsi bahwa Mas Lukman ini mau dibunuh oleh Mas Cocol. Singkat cerita, Mas Lukman kesusahan untuk melacak Mas Cocol, kemudian meminta bantuan Mas Dika untuk bekerja sama mencari Mas Cocol ini, guys. Tetapi ada persyaratannya. Jika yang mendapatkan duluan Mas Dika, maka akan diadili dan dibawa ke persidangan. Namun jika yang mendapatkan Mas Lukman, maka Mas Cocol ini akan dibunuh, guys. Bukti pisau tadi yang ditemukan Mas Lukman digunakan untuk membunuh saingan bisnisnya yaitu Mas Joni, supaya yang dikira membunuh saingan bisnisnya ini adalah Mas Cocol. Ada udang di balik batu nih, guys. Dengan kematian Mas Joni, sontak Mas Dika tahu bahwa yang membunuh bukan Mas Cocol, melainkan Mas Lukman. Mas Dika pun marah dan menghajar Mas Lukman di rumahnya. Singkat cerita, Mas Lukman ini mengaku, guys, kalau telah membunuh Mas Joni. Mas Cocol yang mengetahui pisaunya dipakai untuk membunuh Mas Joni sontak marah dan memprovokasi asisten Mas Joni bahwa yang membunuh itu bukan dia, melainkan Mas Lukman. Keesokan harinya, Mas Lukman dan Mas Dika yang sedang mengecek mobil langsung dihajar oleh anak buah asistennya Mas Joni. Perkelahian yang seru banget dan pada akhirnya Mas Dika tidak sengaja membunuh asistennya Mas Joni, guys. Sontak Mas Dika takut dan berteriak sekeras-kerasnya. Keesokan harinya, Mas Lukman dan Mas Dika mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Mas Cocol. Pencarian ini selama 2 hari lebih, belum ketemu-ketemu juga. Ketika di persimpangan jalan, Mas Lukman memberikan payung kepada gadis yang sedang kehujanan dan diejek sama Mas Dika. Ternyata gangster punya hati baik juga ya. Singkat cerita, Mas Cocol ini menculik gadis yang diberi payung Mas Lukman dan meminta ibu gadis ini untuk menemuinya. Tanpa diketahui, Mas Dika sudah ada di situ dan mendengarkan percakapan si Cocol ini. Keesokan harinya ada kabar bahwa Mas Cocol ini ada di sekitaran kota. Langsung aja Dika dan Mas Lukman beserta anak buahnya langsung menuju tempat itu, guys. Terjadilah kejar-kejaran, sampai terjadi tabrakan. Si Cocol ini kabur dan dikejar oleh Dika dan Lukman beserta asistennya. Melewati gang sempit dan juga mereka berpencar. Kemudian asisten diserang oleh Mas Cocol dan terbunuh, guys. Terdengar teriakan, Mas Lukman langsung menuju sumber suara sampai ke tempat klub malam, guys. Melihat klub malam gini, aduh, jadi pengen, guys. Lanjut. Ketika melewati seorang cewek pemandu lagu, Mas Lukman ini curiga dengan gerak-gerik pemandu lagu ini yang ketakutan, guys. Mas Lukman ini langsung menghampiri dan menghajar Mas Cocol ini, guys. Kemudian diseret dan dibawa ke gudang. Ketika Mas Lukman mau membunuhnya, Mas Dika pun datang dan menabrak Mas Lukman sampai pingsan. Singkat cerita, di persidangan, Mas Dika kurang bukti dan kemudian meminta Mas Lukman sebagai saksi. Tetapi dengan syarat dia ingin dipenjarakan di sel yang sama dengan Mas Cocol. Scene akhir diperlihatkan Mas Lukman yang masuk dalam penjara dan dihormati oleh semua tahanan. Diperlihatkan juga Mas Lukman yang membawa tali dan menghampiri Mas Cocol di kamar mandi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat kontennya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.